Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Erzal Permana, Fernando Denny, NPM 2017-21500418 dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep tindak tutur. Tindak tutur atau speech art merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara, pendengar, atau penulis, serta yang dibicarakan. Dalam penerapannya, tindak tutur digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Seperti menurut Kair tahun 2004, tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur, lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Oke, yang kedua adalah landasan teori. Tarigan tahun 1990 menyatakan bahwa berkaitan dengan tindak tutur, maka setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak yaitu penutur atau mitra tutur terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Sesuai dengan keterangan tersebut, maka instrumen pada penelitian ini mengacu pada teori tindak tutur. Oke, selanjutnya menurut G.L. Austin dalam tulisan A.H. Hasan Lubis tahun 1991, secara analitis, tindak tutur dapat dipisahkan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada tindakan lokusi atau locutionary act. Yang kedua, ada tindakan ilokusi atau illocutionary act. Dan juga tindakan perlokusi atau perlocutionary act. Oke, di sini saya ingin membahas atau mengutamakan tentang tindak lokusi. Tindak lokusi atau locutionary act yaitu kaitan suatu topik dengan satu keterangan dalam satu ungkapan serupa dengan hubungan pokok dengan predikat atau topik dan penjelasan dalam sintaksis. Ayo, pada bingung ya? Gak usah bingung. Jadi di sini saya ingin menggampangkan aja sih. Jadi tindak lokusi. Jadi gampangnya tindak lokusi itu adalah tindakan yang ujarannya memiliki makna yang sesungguhnya. Jadi maknanya itu dalam ujaran tersebut tidak dilebih-lebihkan atau mungkin memiliki makna yang ambigu. Tidak, tapi di sini memiliki makna yang jelas dan sesungguhnya. Di sini saya ambil contoh seperti ujaran saya lapar. Saya lapar dalam maksud di sini adalah seseorang yang benar-benar dalam keadaan lapar, tidak dilebih-lebihkan atau memiliki makna yang lain. Oke, sehubungan dengan tindak lokusi, Leeds dalam Setiawan tahun 2005 memberikan rumus tindak lokusi bahwa tindak tutur lokusi berarti penutur menuturkan kepada mitra tutur bahwa kata-kata yang diucapkan dengan suatu makna dan acuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Kraft dalam Hartianto tahun 2008 membagi tindak lokusi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah naratif, yang kedua deskriptif, dan juga informatif. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan ketiga tipe tersebut. Yang pertama adalah naratif. Naratif dapat diartikan sebagai bentuk wacana yang sasarannya
utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu keadaan waktu. Naratif adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca atau mitra tutur. Jadi, seperti syarat tindak lokusi sebelumnya yang saya jelaskan, naratif di sini eh, juga memiliki makna yang sesungguhnya atau secara sejelas-jelasnya. Jadi si mitra tutur itu menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan itu dengan jelas. Misalnya seperti tadi, saya lapar atau saya sedang belajar atau apa yang memiliki makna yang sesungguhnya. Dan kedua ada deskriptif. Deskriptif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penutur untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur untuk melakukan tindakan dalam tuturan itu. Misalnya seperti tadi yang contoh saya orang lapar. Jika dalam tindak tutur lokusi naratif, saya lapar itu si penuturnya itu hanya menjelaskan kalau saya lapar, tidak tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan lain. Tapi di tindak tutur deskriptif ini, saya lapar ini menandakan untuk si mitra tutur ini membawakan makanan untuk si penutur. Saya lapar, berarti saya meminta makanan. Jadi gampangnya tindak tutur lokusi deskriptif adalah menyampaikan sesuatu dan juga menyampaikan makna di baliknya. Oke, selanjutnya ada tindak tutur lokusi informatif. Tindak tutur lokusi informatif adalah tuturan ujaran yang dilakukan penutur untuk menyampaikan maksud kepada mitra tutur dan memberikan informasi. Informasi di sini bisa berupa sebuah pesan juga. Jadi misalnya seperti ujaran seperti ini. DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di situ jelas si penutur ingin memberikan informasi bahwa Jakarta adalah ibu kota, dan di situ juga jelas bahwa kalimat itu tidak ditambah-tambahkan. DKI Jakarta adalah ibu kota. Jadi ini termasuk ujaran tindakan lokusi dan memiliki makna yang informatif karena memberikan sebuah pesan atau ilmu. Oke, di sini saya ingin menambahkan kesimpulan. Menurut saya, tindak tutur lokusi itu juga memiliki sifat ekspresif. Sifat ekspresif di sini adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya seperti berterima kasih, atau meminta maaf, atau memuji, atau menyalahkan, ataupun berbelasungkawa. Seperti misalnya jika ada teman atau kerabat yang sedang sakit, kita mengucapkan semoga cepat sembuh ya. Di situ adalah menurut saya adalah ujaran dari tindakan lokusi tersebut. Dan selanjutnya ada juga bersifat deklarasi, bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Misalnya seperti pasrah atau memecat atau mengangkat ataupun menghukum. Seperti misalnya, sekarang juga kamu saya pecat dari sekretaris ini. Bapak sudah memaafkanmu, saya pasrah dengan hasil nilai saya nanti. Menurut saya itu juga memiliki memiliki makna dari sifat tindak lokusi tersebut, dan juga
menurut saya tindak lokusi itu memiliki makna komisif. Komisif dalam artian bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya seperti janji atau bersumpah ataupun menawarkan sesuatu. Seperti misalnya, saya berjanji akan mengasuh anak ini dengan ikhlas dan baik. Jika ada rezeki, kami akan berangkat haji. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya juga masih belajar, jadi teman-teman kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi ya. Sebelum saya mengakhiri semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan Siagian dan juga teman-teman yang telah memperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.